Selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini kita bakal gali lebih dalam bab 12 buku Key Management Ratios dari Sharon Walsh. Fokus utamanya soal valuasi perusahaan. Betul. Sumber kita ya bab itu tadi, yang banyak membahas rasio-rasio kunci di pasar saham. Sip. Misi kita sekarang mau coba bedah nih metrik-metrik utama yang sering dipakai pasar buat menilai perusahaan, biar Anda semua bisa lebih cepat nangkep maksud angka-angka ini. Dan yang penting juga, kita lihat gimana kinerja internal perusahaan nyambungnya sama pandangan pasar di luar sana. Nanti ada hubungan menarik antara ROI sama earnings yield. Oke, kita mulai aja ya. Oke, siap. Nah, buku ini kan mulainya dari dasar banget ya, soal nilai saham. Ada nilai nominal, nilai buku, nilai pasar. Kenapa sih penting banget bedain ini semua, khususnya buat valuasi ya? Ini fundamental banget sih. Nilai nominal itu kan lebih ke formalitas legal aja ya. Nggak terlalu relevan buat investor biasanya. Oke. Terus ada nilai buku. Nah ini hitungannya dari aset bersih dibagi jumlah saham ya. Ini ngasih gambaran nilai akuntansinya lah. Oh, jadi itu nilai akuntansinya gitu, berdasarkan pembukuan. Betul, gambaran akuntansinya. Tapi, nah ini pentingnya. Buat valuasi pasar, fokus kita ya ke nilai pasar. Harga saham di bursa itu loh. Itu yang nunjukin persepsi investor saat ini. Dan dari situ muncul kapitalisasi pasar ya, total nilai semua saham di pasar, ukuran gede kecilnya perusahaan di mata investor gitu kan? Tepat sekali. Kapitalisasi pasar itu ukuran agregatnya. Nah, sekarang gimana kinerja perusahaan itu kalau dipecah per lembar saham? Pasti kita ngomongin EPS dulu ya. Ya, laba per saham atau EPS. Laba setelah pajak dibagi jumlah saham. Ini kan nunjukin untungnya perusahaan per lembar sahamnya. Betul. Terus ada juga dividen per saham, DPS. Nah, ini uang tunai yang Anda terima langsung sebagai pemegang saham. Nah, gimana tuh perusahaan biasanya nyiimbangin antara laba ditahan buat EPS naik sama bagi dividen buat DPS? Kan suka beda-beda kebijakannya. Nah, ini nyambungnya ke kebijakan dividen. Ada dua ukuran yang kayak dua sisi koin gitu. Dividen cover sama payout ratio. Dividen cover itu laba dibagi dividen, payout ratio dividen dibagi laba. Jadi kebalikannya ya. Iya, betul. Dividen cover itu berapa kali laba bisa nutupin dividen. Kalau payout ratio, itu persentase laba yang dibagikan. Pilihan ini sering nunjukin strategi perusahaan loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi, perusahaan yang lagi ngebut tumbuh biasanya nahan laba lebih banyak, jadi payout ratio-nya rendah. Buat apa? Ya buat investasi lagi, buat ekspansi. Oke, masuk akal. Terus kalau perusahaan yang lebih stabil? Nah, kalau yang udah mapan udah stabil, mungkin dia lebih milih bagiin dividen lebih banyak. Jadi payout ratio-nya tinggi. Buat Anda sebagai investor, ini penting dipahami. Jadi, kita mesti lihat potensi untung kita lebih ke arah kenaikan harga saham atau dari dividen tunai yang rutin gitu ya. Persis. Dan fakta menarik dari buku ini, kebanyakan perusahaan itu cenderung nahan laba lebih banyak daripada bagi dividen. Jadi, pertumbuhan modal atau kenaikan harga saham itu seringkali jadi, fokus utama gitu. Oke. Nah, setelah kita lihat gimana perusahaan bikin laba dan baginya, pasar kan pasti bereaksi ya. Disinilah konsep yield masukan. Ada earnings yield sama dividend yield. Betul! Earnings yield itu EPS dibagi harga saham. Jadi semacam imbal hasil laba relatif terhadap harga pasar sahamnya. Persentase laba per saham dibanding harganya. Iya, kalau dividend yield itu DPS dibagi harga saham. Ini imbal hasil tunai langsung dari dividen yang Anda dapat. Nah, buku ini nyebut soal reverse yield gap. Itu apa lagi? Dividen yield lebih rendah dari yield obligasi pemerintah. Kok bisa? Nah, itu fenomena menarik. Di pasar maju sering kejadian gitu. Artinya, investor lebih ngejar potensi kenaikan harga saham, capital gain, daripada sekedar dividen tunai. Jadi mereka rela terima dividen yield rendah, bahkan lebih rendah dari obligasi yang dianggap lebih aman. Wah, oke. Agak lawan arus ya pikirannya. Terus, rasio paling populer nih, PE ratio, harga saham dibagi EPS. Selain cuma lihat angkanya tinggi atau rendah, apalagi sih yang bisa kita baca dari PE? PI rasio ini memang primadona ya. Kalau tinggi, itu sering diartikan pasar punya ekspektasi tinggi soal pertumbuhan laba perusahaan ke depan.
optimis bangetlah pasar. Jadi kayak indikator optimisme pasar gitu ya? Bisa dibilang itu. Selain itu, PE tinggi itu punya keuntungan lain buat perusahaan. Kayak ngasih amunisi kuat kalau mau akuisisi perusahaan lain pakai saham. Istilahnya pakai kertas gitu. Oh, jadi sahamnya dihargai mahal, bisa buat beli perusahaan lain? Betul. Dan juga bikin perusahaan jadi kurang menarik buat diambil alih. Kan mahal jadinya kalau mau dibeli semua sahamnya. Oh, iya, iya, iya. Jadi ada efek perlindungannya juga. Tapi, ini penting dicatat. Normalnya PE itu beda-beda ya. Tergantung industrinya apa, negaranya di mana. Buku ini kasih contoh bedanya valuasi di Asia Inggris sama di Eropa atau Jepang secara historis. Jadi jangan dipukul rata. Oke, konteks itu penting ya. Nah, sekarang kita sampai ke jembatannya nih, yang tadi Anda sebut di awal, market to book ratio. Kapitalisasi pasar dibagi nilai buku ekuitas. Gimana ini nyambungin semuanya? Nah, ini dia intinya. Market to book itu kan bandingin nilai pasar sama nilai akuntansi perusahaan ya. Iya, valuasi pasar dibanding nilai di neraca. Yang bikin ini keren itu, secara matematis, dia nunjukin hubungan langsung antara kinerja internal perusahaan sama ekspektasi pasar. Rumusnya kira-kira gini, market to book itu sebanding sama return on equity ROE dibagi earnings yield EA. Wah, jadi ROE itu kan cerminan seberapa jago perusahaan bikin untung dari modal pemegang saham, kinerja internalnya. Betul. Sementara earnings yield itu cerminan imbal hasil yang diminta atau diharapkan pasar dari saham itu, ekspektasi eksternal. Tepat sekali. Jadi, kalau ROI perusahaan lebih tinggi dari yang diminta pasar, EY, artinya kinerjanya melampaui ekspektasi. Nah, pasar bakal rela bayar lebih mahal dari nilai bukunya. Makanya, market to book ratio-nya jadi di atas 1. Aha, jadi ini jembatan langsungnya ya? Kinerja internal ROI, ketemu ekspektasi pasar EY, hasilnya kelihatan di valuasi pasar dibanding nilai bukunya. NB ratio. Keren, keren. Itu dia benang merahnya. Kinerja internal yang bagus, terutama ROI yang tinggi, kalau bisa melampaui ekspektasi pasar yang tercermin di earnings yield, ya valuasi pasarnya bakal diapresiasi lebih tinggi dari nilai bukunya. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kita udah lihat macam-macam rasio ya. Dari EPS, kebijakan dividen, PE ratio, sampai akhirnya ke market to book. Kuncinya ternyata ada di hubungan antara kemampuan perusahaan menghasilkan laba buat pemilik, yaitu ROI, dan imbal hasil yang diharapkan pasar, yaitu earnings yield. Kombinasi keduanya ini yang nentuin gimana pasar menilai-nilai buku perusahaan. Betul. Buat Anda, ngerti dinamika ini berguna banget loh. Mau pas baca berita keuangan, analisis saham, atau sekedar pengen tahu aja kenapa sih harga saham A bisa tinggi banget padahal nilai bukunya biasa aja, atau sebaliknya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita tahu hubungan ROI sama valuasi pasar itu erat banget lewat market to book, sepenting apa sih manajemen harus fokus cuma kejar ROI aja buat naikin nilai perusahaan di mata investor? Dan gimana kalau misalnya ROE perusahaan udah tinggi banget nih? Tapi karena kondisi pasar lagi jelek atau investor lagi takut risiko, mereka tetap minta earnings yield yang tinggi juga. Akibatnya, market to book-nya jadi nggak naik-naik signifikan. Nah, itu gimana coba? Silakan direnungkan. Menarik sekali. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.